Puji nama Tuhan, kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 18 Januari 2024. Mari kita siapkan firman Tuhan Yeremia 19 ayat 1 sampai 15 dan nantinya saya akan hanya membaca ayat 3 sampai 6. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Sesungguhnya kami menyambut dengan penuh sukacita dan dengan berharap pada pimpinan Tuhan hari ini. Di waktu teduh kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bahagian kehidupan kami lakukan dalam perjalanan hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 19 ayat 1 sampai 15 dan saya akan membaca ayat 3 sampai 6. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging, sebab mereka telah meninggalkan aku, mencemarkan tempat ini, dan membakar kurban di situ kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal baik oleh mereka sendiri ataupun oleh nenek moyang mereka dan raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan tempat-tempat pemujaan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai kurban bakaran kepada Baal, sesuatu yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Tempat ini tidak lagi disebut Tofet atau lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembantaian. Amin. Tema kita hari ini, sampaikanlah peringatan Tuhan, pokadai tupak pakilalanna puang. Saudara-saudara yang terkasih, tidak mudah untuk jadi seorang pemberita. Jika berita yang disampaikan adalah berita sukacita, maka dengan mudah kita menyampaikannya. Sebaliknya, jika tidak mudah untuk menyampaikan berita duka atau penghukuman, Nabi merupakan seorang yang dipilih dan diutus untuk menyampaikan kabar dari Tuhan, entah berita sukacita atau penghukuman bagi suatu bangsa. Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar penghukuman bagi umat yang hidup tidak taat kepada Tuhan. Ia membeberkan berbagai dosa mereka yang sering mereka lakukan di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah dosa penyembahan berhala. Yeremia mengumandangkan kabar dengan berseru, "Wahai raja-raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan." Sehingga Israel dan Yerusalem mengetahui bahwa Dialah Tuhan semesta alam yang sanggup melakukan apapun yang telah Ia sampaikan. Tidak hanya dosa mereka, tetapi Yeremia menyampaikan tentang penghukuman Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun Yeremia adalah seorang nabi, tetapi secara manusiawi tidaklah mudah memberitakan penghukuman bagi suatu bangsa yang bebal. Meski demikian, Yeremia tetap menyambut perintah itu dan pergi menyampaikannya, perintah Tuhan. Sebagai orang beriman, kita juga adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan teguran dan mengingatkan orang-orang yang hidup tidak benar
di hadapan Tuhan. Tugas ini berat. Tetapi salah satu panggilan mengasihi sesama adalah dengan menegur mereka yang sedang hidup berkanjang dalam dosa. Kita ingin semua orang berbalik kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersyukur, kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh datang di tengah-tengah kehidupan kami pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman bagi perjalanan kehidupan kami. Kami tunduk pada otoritas Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami akan melanjutkan pesiarahan hidup kami hari ini. Kami mohon perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Setiap kami yang terus melanjutkan pekerjaan, usaha pelayanan, aktivitas, tanggung jawab, perjalanan-perjalanan hari ini, kami mohon perlindungan kasih Tuhan. Kami melewati dengan baik. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara ini. Kami mendoakan proses tahapan pemilu di awal tahun 2024. Kiranya terus dipersiapkan dengan baik. Negara ini dalam kondisi aman dan tentram. Dan nantinya akan terpilih orang-orang yang Tuhan inginkan untuk mengayomi dan menjadi pelayan masyarakat di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkatilah ya Tuhan, pemerintah dan bangsa kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mungkin ada yang sakit, terbaring di rumah dan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan melawat dan menjamah mereka. Yang mengalami duka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka satu persatu. Kami bersyukur yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka semua. Kami mendoakan orang tua kami dalam masa-masa tua, berkati, sehatkan mereka selalu. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tunjukkanlah dan karuniakanlah bagi mereka setiap pekerjaan itu ya Tuhan. Anak-anak yang berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan juga berkati. Bahkan anak-anakmu yang bertumbuh, yang masih kecil dalam permainan, Tuhan peliharakan. Sehatkan kami semua dan berkati kami hari ini ya Tuhan. Seluruh aktivitas kami hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami dan syukur kami. Kami persembahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi, shalom, selamat beraktivitas.